disuruh kamera on. Hai guru. Ya. Absennya free memory, Pak. Nah, nanti tujuan pembelajaran apa itu dibacakan. Aduh, cantik kali, Pak. No comment, no comment. Aku menyesal dan bertobat. Komen saja, komen. Aku menyesal menjawab dan aku bertobat, Pak. Kenapa nih? Ini efek kamera yang jadul. Venom 12. Kamera laptop itu kamera laptop. Tujuan pembelajaran apa itu ya? Disampaikan tujuan pembelajarannya, Pak. Ya, ya langsung aja. Wah, apa itu? Teroris. Nah, panggilan narkoba. Ya, ini sudah pakai modul ajar ini ya. Dadeng dadeng deng dadeng deng dadeng deng. Oke, baik teman-teman, di sini tujuan pembelajaran kami. Yang pertama ada peserta didik mengetahui arti bertobat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan atau menceritakan kembali dengan benar tentang pertobatan Paulus. Yang ketiga, peserta didik dapat merasakan tuntunan Roh Kudus dapat pertobatan mereka. Peserta didik mampu bersyukur bahwa Tuhan tetap setia untuk terus menurut memanggil manusia agar bertobat. Terus menerus. Sorry. Peserta didik sudah bertobat dan menjadikan Paulus teladan dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya, peserta didik berkomitmen untuk berusaha tidak lagi melakukan dosa. Yang terakhir, peserta didik membuat karya kreatif, menulis, berdoa, pengakuan dosa, dan dibuat semenarik mungkin dan ditempel di tempat yang mudah dibaca. Itu tujuan pembelajaran kami. Kita langsung masuk ke materi. Tadi ada pertanyaan pemantik memang tidak diucap. Ada pertanyaan masih? Wah, mati aku. Ya, selamat siang adik-adik. Adik-adik. Selamat siang anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa dulu, minta Kakak Uwi kalau kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, pada hari ini kami mau belajar, nanti belajar kami dari awal ini belajar dengan bacaan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang aku menyesal dan bertobat. Nah, sebelum itu kita mau menyanyi bersama. Semuanya boleh berdiri. Menyesal dan bertobat. Aku menyesal dan bertobat. Jadi yang tidak tahu liriknya, ada liriknya di depan ya. Lotnya kami tidak tahu. 16, Oh, sembarang. yang tadi Mari kita nyolois. Aku ada speaker. Yes. Sini aku nyanyi bawah. Aku ada speaker. Aku ada di tas situ, di bawah situ. Hati kawanku terluka oleh tingkahmu.
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jika tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Lupa. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku berlembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Oke, maka silakan kembali. Nah, setelah menjadi lagu tadi, kalian bisa lihat di bait yang pertama dan bait yang kedua. Di situ kalian bisa lihat sikap apa yang bisa sering kalian lakukan ketika kalian menyakiti teman kalian. Kalian bisa tulis di kertas, atau kalian bisa berbagi dengan teman-teman kalian di sekeliling kalian, di sekitar kalian, di satu lingkaran kalian. Kalian bisa lihat di bait yang pertama, di bait yang kedua, apa hal yang sering kali menyakiti hati teman-teman pada di bait yang pertama dan bait yang kedua. Kalian bisa berbagi dengan teman di sebelah kiri, di sebelah kanan kalian. Silakan. Nanti kalau sudah kalian menemukan, nanti kalian boleh satu orang atau dua orang, nanti perwakilan bisa beritahu kepada kita semua. Silakan. Sudah? Bukan. Sudah? Ada nama speakernya. Berbagi. Merek speakernya apa sih namanya? Aimen. Apa nama speakernya? Ya Bu, saya Sorry. sama Novi dapat di bait pertama itu seperti ungkapan hati kita bahwa ketika teman kita terluka oleh karena perbuatan kita sendiri, maka kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Itu Bu. Oke, terima kasih Aimen. Dari Kilat. Ya kalau dari saya dari baitnya yang Amin. itu saya menjadi sadar bahwa sebenarnya banyak sekali kata-kata saya yang tidak enak didengar orang, Kodong. yang tidak baik. Jadi tidak ada salahnya kita meminta maaf terhadap orang-orang yang sudah kita lukai dan Oke, terima kasih Kilat. Nah, setelah kalian melakukan hal yang mungkin menyakiti teman kalian, setelah kalian menyadari apa yang kalian lakukan, kalian bisa lihat di bait ini. Apa yang kalian lakukan ketika kalian menyadari kalian menyakiti teman kalian? Berserah. Ya, benar ya, yang kalian jawab itu ya, kalau setelah kita melakukan kesalahan kepada teman kita harus mengampuni dan juga kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Itu sudah melakukan kesalahan ya, anak-anak. Ya, Ibu. Oke, next. Selanjutnya, Ibu mau tanya sama kita semua, untuk anak-anak semua, apa itu bertobat? Ada yang tahu? Tidak.
Menyesal. Ya, menyesal apa lagi? Saya Bu, Ya, silakan. berbalik 160 derajat. Oh, ya. Kritis sekali ya. Menyesal. Apa tadi aku bilang kan? Menyesal. Sudah. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah menyesali kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan? Pernah. Nah, itu disebut apa? Minta maaf. Minta maaf. Memperbaiki. Memperbaiki dan tidak melakukan kesalahan itu lagi, itu namanya Tobat. bertobat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Putri. Halo Ibu. Oke, kita akan belajar tentang apa itu artinya bertobat. Bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah. Bertobat juga kembali kepada Tuhan atau jalan yang benar. Jadi, jika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang salah, lalu menyesal dan memperbaiki kesalahannya, maka ia dikatakan sudah bertobat. Selanjutnya, bertobat membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Kita semua tentu tidak lepas dari kesalahan, maka kita butuh pertobatan. Namun, seseorang dapat melakukan pertobatan karena Tuhan bekerja di dalam hati, pikiran, dan perasaannya, sehingga ia menyadari dan bertobat. Ya, kita juga patut bersyukur karena Tuhan penuh kasih sehingga Dia mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Kita juga seharusnya bersyukur karena kesetiaan Tuhan yang terus memanggil kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kesimpulan dari materi hari ini, kita tentu pernah melakukan kesalahan dan dosa yang membuat terpanggil untuk melakukan pertobatan. Namun ada banyak godaan dan tantangan yang kadang membuat kita tidak jadi bertobat. Padahal kita tahu apa yang kita lakukan adalah dosa di mata Tuhan. Kini kita belajar untuk berani mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan dan bertobat kembali ke jalan Tuhan, yaitu melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah bertobat, tetaplah hidup dalam cara hidup baru dengan kekuatan yang berasal dari. Nah, jadi anak-anak, kita sudah belajar apa itu bertobat. Kalian sudah tahu apa itu bertobat? Sudah tahu apa itu bertobat? Ya, bertobat itu adalah kita menyesali atas perbuatan yang kita lakukan dan kita sudah tidak mau lagi kembali ke kesalahan itu lagi. Dan jika kita melanggar perintah Tuhan dan kita kembali kepada meminta ampun kepada Tuhan dan kembali ke jalannya, melakukan perintahnya, itu juga bertobat. Nah, sekarang kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Paulus, bagaimana dia mengalami pertobatan. Jadi anak-anak tolong simak ya videonya. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus selalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit
mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus Senyum-senyum Saulus. 3 hari lepas dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya Tuhan berkata menemui Saulus yang sedang berdoa. Kembar. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Tentang pertobatan yang Saulus alami. Kemudian nanti setelah berdiskusi nanti akan kita kasih kesempatan untuk menyampaikan yang sudah didiskusikan bersama. Ini tentang pertobatan Saulus ya. Nah, setelah kalian sudah diskusi tentang mengenai pertobatan Saulus, Suka. Tuhan. Klik sendiri. Oke. Waktu kita sudah. Ya, dia sudah selesai? Sudah selesai? Oke, terus ini siapa yang mau menyampaikan? Klik sendiri. Oke, di sini siapa? Ya, Odi, silakan. Nah, Odi. Yang lain dengar ya, yang lain dengar ya. Untuk kami pelajari dari pertobatan Saulus bahwa Tuhan Yesus bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa. Kita pelajari tentang Saulus itu dari sini biarpun kita mungkin sebelum kita mengenal Kristus mempunyai kayak untuk kita punya apa untuk membangkit Kristus, tetapi Ibu mau kalian semua menuliskan perbuatan kalian yang tidak baik, yang dulunya mungkin tidak baik di mata Tuhan, yang salah, kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, kalian tulis di satu kertas sekreatif mungkin. Oke, nanti ada Ibu Uwi, Putri, dan Bapak Stefanus akan bagikan kertas. Jadi tuliskan di situ sekreatif mungkin, entah itu kesalahan yang mungkin pernah kalian lakukan, kalian belum jujur, boleh ditulis nanti di akhir Speakernya. kelas. Kita akan bersama-sama mendoakan
semua supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke. Samida. Ya, pokoknya kalian juga bisa menulis doa pengakuan dosa kalian seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Buat semenarik mungkin ya. Karindang. Berapa pulpen? Ada yang sudah? Oke, masih ada waktu. Terima kasih. Apa yang ditulis? Kesalahan. Masih sering menyontek. Ya, ada yang sudah? Ya, yang sudah boleh maju ke depan, tempelkan di sini, di papan tulis. Dosa bisa. Sudah komitmen adik-adik sekalian. Ya, boleh. Silakan. Pakai nama kamu. Oh, enggak usah sayang. Iya. Dari SD sampai sekarang. Titi. Titi. Matikan sudah. Ya. Apa oh? Sudah. Sudah semua. Bisa kau? Ada yang belum bertobat? Ada yang belum bertobat? Segala bertobat. Bertobatlah. Masih? Biarlah yang terbelakang menjadi yang terdepan. Sik. Gila itu. Baby apa ya? Oh, beda bangsa kan? Asik. Oke, sudah semua kan? Menulis semua kesalahan yang mau didoakan, sudah kan? Ayo lo. Ayo lo. Ada bapak kepala sekolah. Iya. Cikgu besar. Ayo lo ya. Nah, sekarang kita sudah belajar bersama-sama tentang pertobatan. Nah, jadi anak-anak, kesalahan kecil yang kalian lakukan, kalian seharusnya bisa meminta ampun kepada Tuhan agar kalian tidak jatuh ke dalam dosa. Dan juga kalau misalnya kalian, misalnya Iki mengganggu Reti itu Sorry. dosa atau tidak? Dosa.
Iki harus Bertobat. ya, Iki harus mengaku kesalahannya dan Iki harus minta maaf sama Reti. Oke, sekarang kita akan mengakhiri. Belum. Kita akan mengakhiri kelas kita. Kita dengan Ibu Putri membawa kita dalam doa dan mendoakan semua yang terdaftarkan. Baca. Tidak boleh privasi orang anak-anak itu. Baca. Anak-anak trauma. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Ini adalah awal langkah pertama kalian mengaku dosa kalian, dan kiranya ke depannya kalian juga berani untuk mengakui setiap kesalahan kalian dan membuat kalian bisa belajar untuk lebih baik lagi. Oke, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar Tuhan, dan kami juga telah menyatat semua dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami untuk bawa kami untuk bisa bertobat dan melepaskan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan Tuhan. Kami akan mengakhiri kelas kami. Di doa kami Tuhan, nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Silakan dibaca. Saya di review. Lebih cepat. Iya, dari jauh tadi. HP-nya lobet dong. Ya, ini kelompoknya siapa? Kelompok apa? Kelompok 8, Pak. Kelompok 8 itu pakai model apa ya? Saf